Baik, selamat sore. Izin Ibu perkenalkan nama saya Rizka Anindasari, NIM 240301020621 dari kelas akal 102. Izin Ibu untuk mempresentasikan mengenai proyek dari ujian akhir semester tentang analisis bagaimana pemimpin mengelola perubahan dan mendorong inovasi di dalam organisasinya. Izin saya mulai, Ibu, untuk presentasinya. Baik, baik Ibu, untuk tokoh yang saya pilih untuk saya analisis mengenai kepemimpinan beliau adalah Ibu Retno Marsudi. Tentunya Ibu Retno Marsudi ini merupakan salah satu tokoh yang sangat terkenal di Indonesia. Beliau merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia pada periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Dan ada satu fakta menarik mengenai Ibu Retno Marsudi bahwa beliau merupakan Menteri perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri dalam sejarah Indonesia. Nah, pertama-tama untuk gambaran umum pemimpin yang saya pilih, yaitu Ibu Retno Marsudi. Jadi Ibu Retno Lestari Triansari Marsudi atau yang akrab kita kenal sebagai Ibu Retno Marsudi itu merupakan seorang pemimpin inspiratif yang lahir di kota Semarang pada tanggal 27 November 1962. Beliau memulai karir menjadi seorang diplomat dan menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan sebagai Menteri Luar Negeri pertama selama satu dekade atau 10 tahun lamanya, yaitu terhitung sejak tanggal 27 Oktober 2014 pada Kabinet Kerja, kemudian dilantik dan dipercaya kembali oleh Presiden untuk untuk menjadi Menteri Luar Negeri kembali untuk Kabinet Indonesia Maju, yaitu pada tanggal 23 Oktober tahun 2019. Nah, selama menjadi pemimpin, Ibu Retno Marsudi ini memperoleh banyak sekali prestasi dan memberikan banyak sekali perubahan ke arah yang positif dalam lingkup hubungan internasional dan juga kepemimpinan beliau di dalam Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Jadi, mengapa sih Ibu Retno Marsudi ini menarik untuk dianalisis? Nah, alasan pertamanya yaitu terkait dengan perkembangan zaman yang sangat modern ini dan perubahan lingkungan dari globalisasi yang meluas. Nah, stigma dari masyarakat tentunya adalah eh, eh, mengatakan hal yang negatif apabila ada perempuan yang memimpin suatu organisasi, apalagi bisa sukses dalam bidangnya. Nah, hal ini dikarenakan dalam kepemimpinannya perempuan itu dianggap mempunyai perbedaan yang cukup menonjol apabila dibandingkan dengan laki-laki sebagai pemimpin. Nah, stigma ini tuh tidak sepenuhnya dapat dikatakan sebagai hal yang negatif karena terdapat juga banyak sekali figur perempuan hebat yang sukses dalam menjalankan kepemimpinannya karena kepribadiannya. Karena ternyata di sana banyak terdapat pemimpin hebat yang bergender perempuan. Nah, salah satunya adalah tokoh yang akan saya bahas ini yaitu Ibu Retno Marsudi. Nah, dalam hal ini saya akan membahas juga tentang pencapaian-pencapaian dan juga prestasi luar biasa dari Ibu Retno Marsudi ini dan juga kepemimpinan beliau yang secara garis besar itu akan dijelaskan bahwa kepemimpinan beliau itu meninggalkan jejak yang sangat penting bagi bangsa eh, terja- karena hal ini dapat terjadi akibat dari pencapaian diplomatik beliau itu yang meninggalkan jejak yang sangat mendalam di kancah internasional. Nah, sebagai diplomat karir, beliau ini tidak hanya memiliki kecakapan dalam menjalankan tugas-tugas secara diplomasi formal, namun juga memiliki ketajaman analisis geopolitik, global, dan juga regional. Nah, kelihayan ini terbukti dari berbagai misi diplomatik yang berhasil dipimpin oleh beliau, yang akhirnya berhasil sukses dan juga tepat pada sasarannya. Nah, salah satunya adalah contoh mengenai eh, respon beliau menjadi Menteri Luar Negeri saat terjadinya konflik antara Rusia dan Ukraina pada tahun 2022. Nah, kementerian yang dipimpin oleh Ibu Retno Marsudi bertindak
dengan sangat cepat dengan memantau situasi dan juga mengevakuasi dari warga negara Indonesia yang berada di wilayah konflik tersebut. Nah, kecepatan dan ketepatan ini itu akan menjadi sebuah kombinasi antara kepekaan terhadap dinamika geopolitik dan juga kapasitas manajerial yang beliau miliki eh, dengan sangat baik seperti itu. Nah, pencapaian terbesar beliau adalah juga ketika beliau menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan PBB pada Agustus 2020. Baik, sa- baik. Kemudian, kenapa Ibu Marsudi ini eh, sangat menarik untuk dianalisis, yaitu terkait dengan adalah capaian prestasi beliau, baik itu secara internasional maupun secara nasional. Nah, di sini saya berikan beberapa contoh prestasi beliau, di antaranya yaitu pernah menjadi agen perubahan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dari PBB, kemudian juga pernah dipercaya untuk menjadi pemimpin OKI sebagai juru perdamaian di Palestina. Kemudian prestasi beliau juga adalah the Leader Growth Clause di The Orde van Oranje Nassau di negara Belanda pada tanggal 12 Januari 2015, terus mendapatkan El Sol de Peru atau Matahari Peru. Itu sebuah penghargaan yang diberikan di Peru pada tanggal 24 Mei 2018. Kemudian beliau juga mendapatkan Malalai Medal of Honor from President Ashraf Ghani dari Afghanistan pada tanggal 1 Maret 2020. Nah, selain penghargaan internasional, beliau juga mendapatkan penghargaan lainnya dari dalam negeri. Di antaranya adalah penghargaan perlindungan buruh migran dari Serikat Buruh Migran Indonesia pada tanggal 18 Desember 2017. Kemudian Elistel Awards 2018 untuk kategori Outstanding Achievement itu pada bulan Oktober 2018. Kemudian yang ketiga adalah penghargaan tokoh publik terbaik dari iNews Indonesia Awards tahun 2018 diberikan pada tanggal 15 November 2018. Kemudian yang keempat adalah Anugerah Perhumas Indonesia tahun 2018, yaitu penghargaan untuk hubungan masyarakat tahun 2018 untuk kategori pejabat pemerintah pada tanggal 10 Desember 2018. Kemudian yang terakhir adalah penghargaan khusus untuk pemimpin diplomasi kemanusiaan dari PKPU Human Initiative pada tanggal 19 Desember tahun 2018. Oke, baik. Yang kedua adalah kita membahas mengenai kepemimpinan dalam perubahan. Baik, kepemimpinan dalam perubahan ini terdapat dua poin, yaitu mengenai perubahan signifikan yang dikelola oleh pemimpin dan juga peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan. Nah, untuk perubahan signifikan yang dikelola oleh pemimpin, yaitu beliau ini mengambil pendekatan yang holistik dan kolaboratif dalam memimpin Departemen Luar Negeri. Nah, gaya kepemimpinan beliau ini sangat unik dan berperan secara penting dalam mengangkat profil Indonesia di kancah internasional dan untuk memajukan kepentingan negara di berbagai forum global. Pendekatan holistik itu artinya adalah pendekatan secara menyeluruh, sedangkan pendekatan kolaboratif adalah kerjasama yang dilakukan untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, di sini saya berikan contoh mengenai pendekatan holistik yang dilakukan adalah beliau melihat secara keseluruhan, bukan hanya satu aspeknya. Kemudian mempertimbangkan dari kesejahteraan fisik, emosional, sosial, dan spiritual. Kemudian berfokus pada semua aspek yang berpengaruh dan mempengaruhi, bukan hanya perkembangan akademis ataupun intelektual semata. Kemudian menekankan adanya kreativitas dan juga pemikiran yang kritis. Kemudian mendorong untuk berpikir secara bebas, mempertanyakan sebuah asumsi dan mencari perspektif yang baru, mendorong untuk bekerja sama dan saling mendukung antar komponen. Nah, untuk pendekatan kolaboratif yang dilakukan oleh beliau adalah mengenai memfasilitasi pembelajaran sosial di mana setiap komponen atau unsur dapat belajar antara satu sama lain melalui diskusi dan juga kolaborasi. Kemudian yang berikutnya adalah membantu pengembangan keterampilan interpersonal antar komponen dan juga kerja tim. Dan yang ketiga adalah menekankan pentingnya rasa kebersamaan dan kolaborasi, menekankan pentingnya tujuan dan bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan, dan juga menekankan pentingnya saluran komunikasi bersama untuk pencapaian sebuah tujuan.
Oke, selain itu dalam kepemimpinan beliau ini, Ibu Retno Marsudi itu menerapkan yang namanya diplomasi publik, yang mana maaf, gaya kepemimpinan yang transaksional ini artinya adalah diplomasi publik dalam kepemimpinan adalah strategi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat internasional secara langsung. Diplomasi publik ini merupakan salah satu instrumen politik luar negeri yang penting dalam menjaga hubungan baik antar negara. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara, di antaranya yaitu melakukan konferensi pers, melakukan pernyataan pada membuat kebijakan, kemudian meluncurkan kampanye, mengembangkan upaya untuk memberikan gambaran tentang kebijakan negara kepada media internasional, menargetkan audiens tertentu, melakukan kegiatan penyiaran dan informasi, melakukan urusan budaya, dan melakukan pertukaran internasional. Kemudian, perkembangan dari diplomasi publika itu sangat terkait dengan adanya pengaruh oleh perubahan isu dan juga agenda internasional, kemudian pengaruh dari perkembangan aktor-aktor non-negara, kemudian dipengaruhi juga oleh perkembangan media komunikasi dan informasi, dan hal ini sangat bertujuan untuk menanamkan citra positif negara, mempopulerkan kebijakan luar negeri, menetralkan prasangka dan klise tentang bangsa lain, dan juga memperkuat citra positif negara, menjaga perdamaian, meningkatkan kerjasama, dan juga menyelesaikan suatu konflik. Nah, mengenai gaya kepemimpinan yang transaksional ini, itu sangat erat kaitannya sekali dengan perubahan untuk mencapai kesuksesan dari suatu organisasi, khususnya dalam sebuah instansi pemerintah, di mana kesuksesan pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan yang paling utama. Nah, kepemimpinan transaksional ini adalah bisa dilakukan oleh pemimpin yang mampu memberikan inspirasi kepada karyawannya untuk lebih mengutamakan kemajuan organisasi daripada kepentingan pribadinya, memberikan perhatian yang baik terhadap karyawan, dan mampu merubah kesadaran karyawannya dalam melihat permasalahan itu dengan cara yang baru. Nah, kemudian untuk peran kepemimpinan dalam menghadapi tantangan perubahan, ini sangat dipengaruhi eh, situasi geopolitik dan juga geoekonomi yang tidak menentu. Nah, Indonesia itu membutuhkan menteri luar negeri yang jauh lebih memahami dinamika geopolitik global dan regional, bukan hanya pekerja diplomatik, tapi seorang yang juga memiliki kematangan analisis dalam membaca gejala perubahan dinamika keamanan, politik, dan juga ekonomi global, serta mampu merumuskan langkah-langkah mitigasinya secara tepat dan terarah. Kita ambil contoh saja, salah satu tantangan terbesar ke depan adalah meningkatnya eskalasi ketegangan di kawasan Indo-Pasifik, terutama antara China dan juga Amerika Serikat beserta sekutunya. Nah, kawasan Asia Timur, misalkan Taiwan, adalah salah satu hotspot keamanan yang harus diwaspadai. Meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taiwan, namun lebih dari 300.000 WNI bekerja di sana. Dan jika ketegangan di Taiwan meletus, dan misalkan terjadi konflik terbuka, nah Indonesia harus siap dengan rencana evakuasi besar-besaran. Nah, ketegangan antara China dan juga Amerika Serikat seperti ini hampir memicu konflik besar ketika Ketua DPR AS Nancy Pelosi mengunjungi Taiwan pada tahun 2022. Menjadi pengingat bahwa potensi perang di wilayah ini bukanlah hal yang mustahil untuk terjadi. Nah, di sini, kesiapsiagaan diplomatik Indonesia dalam merespon krisis global sangat dibutuhkan. Fungsi kedutaan besar Indonesia di luar negeri menjadi sangat krusial dalam mencapai informasi terkini dan juga melindungi warga negara Indonesia di luar negeri. Oleh sebab itu, Duta Besar Indonesia harus memiliki kepekaan yang sangat tinggi terhadap dinamika politik, keamanan, dan ekonomi di wilayah tugas mereka. Nah, dalam konteks ini, eh, penunjukan dari duta besar dan juga pejabat tinggi diplomatik itu tidak bisa hanya berdasarkan pertimbangan politik semata. Nah, mereka juga harus memiliki keahlian yang mumpuni dalam memahami dinamika geopolitik secara global dan juga regional. Jabatan tersebut harus ditempati oleh individu-individu yang memiliki ketajaman analisis, bukan sekedar eh, dipertimbangkan kualifikasinya berdasarkan keputusan politik semata. Baik, yang ketiga adalah terkait dengan kepemimpinan dalam inovasi. Nah, hal ini terkait juga dengan inovasi yang dilakukan oleh pemimpin dan bagaimana sih inovasi tersebut berpengaruh pada organisasi, pasar, dan juga masyarakat. Nah, dalam hal ini, inovasi yang dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi salah satunya adalah inovasi yang dinamakan dashboard gastrodiplomasi.
Nah, platform ini tuh berisi informasi dan visualisasi mengenai restoran, rempah, dan juga bumbu Indonesia di luar negeri. Des- Dashboard dari gastrodiplomasi dibangun sebagai inisiatif Kementerian Luar Negeri untuk mendukung pelaku kuliner di dalam dan juga di luar negeri. Nah, platform ini juga mendukung program Indonesia Spice Up the World yang sudah berlangsung sejak tahun 2021. Nah, kemudian Ibu Retno Marsudi juga dikenal sebagai pemimpin perempuan yang sangat inspiratif, memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, karismatik, dan transformasional. Nah, kepemimpinan beliau yang transformasionalnya ini membantu untuk menyelesaikan berbagai isu penting seperti perlindungan pekerja migran dan juga sikap tegas terhadap konflik internasional. Nah, kemudian pada 1 November 2024 ini, beliau juga ditugaskan sebagai utusan khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk isu air, dan penunjukan ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Baik tentang bagaimana si inovasi gastro diplomasi ini berpengaruh pada organisasi pasar dan masyarakat. Di sini sudah sudah saya jelaskan tadi bahwa gastro diplomasi itu adalah alat yang dapat digunakan untuk memantau, mengelola dan menganalisis strategi gastro diplomasi dari suatu negara, organisasi dan juga atau komunitas. Gastrodiplomasi sendiri adalah praktik diplomasi yang mengutamakan makanan sebagai alat untuk membangun hubungan internasional, meningkatkan citra suatu negara, dan juga memperkuat ekonomi secara lokal. Nah, untuk pengaruhnya sendiri bagi organisasi adalah dia bisa sebagai branding dan identitas dari suatu budaya, kemudian sebagai efektivitas kampanye, dan juga kemitraan yang strategis. Selanjutnya, apabila bagi pasar, eh, pengaruh dari gastrodiplomasi ini adalah untuk meningkatkan tren konsumsi, kemudian untuk adanya peluang ekspor yang lebih besar lagi, dan juga inovasi dari produk. Kemudian yang ketiga adalah bagi masyarakat, pengaruhnya adalah yaitu adanya peningkatan apresiasi budaya, kemudian secara tidak langsung juga berdampak secara ekonomi untuk membantu dari stakeholder mengukur kontribusi industri makanan dan juga menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan juga ekonomi secara lokal. Kemudian juga ada pengaruhnya terkait dengan keamanan dari pangan dan juga standarisasi. Baik, untuk pembelajaran dan rekomendasi, yaitu pelajaran apa sih yang dapat diambil dari kepemimpinan Ibu Marsudi dan juga apa sih rekomendasinya untuk organisasi yang serupa. Jadi, uh, menurut saya pembelajaran yang dapat diambil dari kepemimpinan Ibu Retno Marsudi adalah terkait dengan kepemimpinan beliau. Dan juga ini bisa menjadi rekomendasi juga untuk organisasi yang serupa. Jadi kepemimpinan beliau ini sangat menerapkan komunikasi sebagai salah satu media yang sangat penting dalam menjalankan kepemimpinannya dan memimpin suatu organisasi yang besar, yaitu sebuah Kementerian Luar Negeri yang pasti mengampu banyak sekali tugas dan fungsi, kemudian bertanggung jawab juga dalam mengelola berbagai hal terkait dengan hubungan internasional dan juga urusan kenegaraan yang lainnya. Nah, Ibu Retno Marsudi ini juga menjadi sosok yang sangat menginspirasi menurut saya dan memberikan warna baru bagi bangsa, bagi para anggotanya, bagi para karyawannya melalui dedikasi dan juga kinerja luar biasa beliau dalam kepemimpinannya sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia yang memangku jabatan selama kurang lebih 10 tahun lamanya. Nah, di sini menurut orang yang dekat dengan beliau yang saya kutip dari salah satu video cuplikan itu yang juga termuat dalam materi presentasi ini, Ibu Marsudi itu dikenal sebagai salah satu pemimpin yang memberikan pengetahuan tentang diplomasi serta menjadi sosok yang dipercaya untuk membangun pesona dari sebuah negara yang besar, yaitu Republik Indonesia, pada kancah internasional, serta banyak sekali menebarkan hal-hal yang positif dalam kepemimpinan beliau. Nah, selain itu, untuk organisasi lainnya, yang bisa diambil dari Ibu Retno Marsudi adalah adaptasi pola kepemimpinan yang diterapkan oleh beliau, yaitu melakukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, itu dapat menjadi sebuah tools atau alat yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan organisasi itu. Nah, selain gaya kepemimpinan beliau yang transaksional, yaitu memberikan inspirasi pada karyawan,
dapat juga dijadikan sebagai panutan untuk organisasi yang lainnya. Nah, yang terakhir yaitu terkait kesimpulan, yaitu rangkuman analisis dan opini dari mahasiswa. Nah, di sini setelah melakukan analisis terhadap tokoh pemimpin tersebut, eh, dalam hal ini saya mengambil kesimpulan dan pendapat saya mengenai sosok pemimpin ini adalah saya melihat kepemimpinan yang luar biasa sekali yang dilakukan oleh figur seorang wanita di zaman yang sudah sedemikian berkembang dan dinamis seperti sekarang. Kemudian pastinya tantangan semakin besar. Nah, ini membuktikan sekali bahwa seorang wanita pun layak untuk menjadi seorang pemimpin dan juga ikut berkontribusi, memberikan kontribusi terbaiknya dalam pembangunan ataupun dalam politik dan juga kepemimpinan atas suatu negara dan juga memberikan dampak yang luar biasa juga, baik secara meluas sebagai seorang pemimpin ataupun kalau untuk pribadi mungkin juga menjadi untuk dirinya sendiri seperti itu. Nah, secara pribadi juga saya merasa salut sekali dengan Ibu Retno Marsudi, yaitu sebagai seorang tokoh yang menjalankan berbagai perannya dengan sangat baik dan luar biasa, yaitu menjadi seorang anak, kemudian istri, ibu, dan juga pemimpin. Beliau juga menjalankan pekerjaannya dengan sangat baik dan luar biasa. Hal itu tentunya membuka pandangan saya menjadi lebih luas lagi berkaitan dengan potensi diri yang harus dimanfaatkan dengan sangat baik untuk memberikan dampak yang lebih besar lagi, baik itu untuk diri sendiri, orang lain, maupun negara. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Retno Marsudi. Nah, melihat juga pembelajaran dan juga gaya kepemimpinan beliau yang sudah dibahas sebelumnya, saya mungkin akan mengambil beberapa hal dari kepemimpinan beliau yang mungkin bisa saya implementasikan juga, baik itu dalam kehidupan pribadi saya maupun dalam dunia pekerjaan. Yang terakhir juga untuk menutup analisis, izinkan saya juga mengutip salah satu quotes yang disampaikan oleh Ibu Retno Marsudi yang menurut saya yang bisa membangkitkan semangat bagi orang-orang yang mungkin ingin menjadi Ibu Retno Marsudi muda yang baru, yaitu adalah quotes-nya beliau bilang kalau untuk menjadi somebody itu kamu tidak harus dilahirkan dari keluarga yang somebody juga. Nah, ini juga salah satu uh, video YouTube adalah video ucapan terima kasih ya. Saya mengambilnya dari uh, akun Kementerian Informasi dan Media Kementerian Luar Negeri RI, yaitu terkait kaleidoskop gitu, Ibu Retno Marsudi, dan di sini sangat luar biasa sekali beliau terlihat sangat tulus dalam bekerja, sangat memberikan kontribusi terbaiknya, memberikan apa yang beliau miliki untuk bangsa dan negara ini, dan menekankan uh, kerja keras, kemudian disiplin dan sinergi, kemudian banyak sekali hal penting yang saya pelajari dari sosok Ibu Retno Marsudi. Nah, mungkin ini saya uh, skip saja ya untuk pemutaran videonya. Kemudian, nah ini saya mengambil salah satu tangkapan apa ya, maksudnya beliau di video itu. Jadi terima kasih Ibu Retno Marsudi. Kemudian daftar referensinya saya mengambil uh, informasi dan juga referensi dari media yang saya catat pada daftar referensi. Kemudian terima kasih. Terima kasih Ibu. Eh, Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan mengenai presentasi saya terkait analisis pemimpin dalam mengelola perubahan dan mendorong inovasi dan organisasinya untuk memenuhi penugasan ujian akhir semester Universitas Siber Asia. Mungkin eh, sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.